menjadi kuat penting, tapi tahu di mana kita lemahnya itu juga jauh lebih penting gitu. Dan keberanian untuk mengakui itu sangat penting sekali. Tapi ketika saya dikecewakan, ketika saya patah hati akan sesuatu, saya selalu percaya bahwa hidup itu tidak akan menarik kalau semuanya lurus. Yes. Ketika kita sudah menerima itu, yang keluar satu hal, kejujuran. Wow. Kita terhubung dengan manusia dengan sangat mudah. Kita punya grup WhatsApp ada berapa? Ada sekitar 20 lebih. Ada 20 lebih. Kita terhubung dengan 20-30 orang di 20 tempat gitu. Isunya sangat banyak sekali. Padahal ini kata teman saya yang psikolog ya, kemampuan kita untuk menyimpan data dalam satu hari itu tidak sebanyak itu. Wah, pertanyaan bagus banget. Ini termasuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara langsung karena. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku Bila Franov happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada Mas Kunto Aji. Halo Bila, apa kabar? Baik, aku happy sekali. Malam ini kita ngobrol detail sama seorang yang menurut aku sangat dalam ketika menulis lirik-lirik lagu. Terima kasih. Mas Kunto, ya. Kita semua tahu karya-karya Mas itu sangat deep dan mungkin punya koneksi sisi emosionalnya dengan kita yang mungkin masih 20-an gitu ya. Ya. Yang lagi problem dengan kesehatan mental gitu. Sejauh mana sih proses menulisnya sampai menjadi karya yang keren banget gitu? Apakah ada sisi pengalaman pribadi di sana? Pasti pengalaman personal itu jadi jadi basis saya menulis gitu untuk hal-hal yang terutama di album Mantra-Mantra, karena di situ isunya sangat dekat dengan itu tadi ya, dengan wellness, dengan pencarian jati diri dan segala macam gitu. Pasti ada di situ. Apa lagu yang paling berkesan dari proses belasan tahun berkarya dan sampai hari ini tuh kayak aku ingat banget ketika nulis lagu ini, lirik ini itu aku banget gitu. Kalau boleh aku tahu. Wah, sebenarnya jawaban yang paling susah ya kalau ditanya mana yang paling berkesan, karena pasti kita jawaban ini adalah semuanya berkesan gitu. Tapi ada satu lagu yang mungkin saya sangat bangga bisa menulisnya. Paling tidak itu adalah lagu Sulung dan Bungsu. Sulung dan Bungsu. Lagu Sulung dan lagu Bungsu. Itu adalah lagu pembuka dan lagu penutup dari album Mantra-Mantra. Itu Sulung dan Bungsu. Menceritakan soal kehidupan, itu jadi intisari dari album itu sendiri. Album yang sangat kompleks, bercerita tentang kedalaman emosional manusia, naik turunnya, dan dikemas, dibuka dan ditutup dengan dua lagu itu. Bagaimana kita bisa hidup dengan damai, menjalani hidup dan hidup menghidupi dengan cara melepaskan ikatan-ikatan dari kehidupan itu sendiri justru. Melepaskan ikatan-ikatan dari kehidupan itu sendiri. Apakah selama ini pernah merasa dekat banget atau mencintai sesuatu sehingga ketika harus melepaskannya justru hidup kita lebih baik? Adakah pengalaman pribadi yang bisa di-share di sini? Pasti banyak. Apa yang gini? Kita manusia pasti punya target, punya tujuan, punya punya checklist yang harus kita selesaikan dan segala macam. Tapi pertanyaan $1 juta adalah titik kapan kita harus mengusahakan lebih besar lagi tenaganya, kapan kita harus mengikhlaskan. Kan selalu di situ kan ya. Terutama kalau saya adalah misalnya karir, misalnya soal pencapaian, soal soal hal-hal yang kita inginkan, sangat-sangat kita inginkan gitu. Itu kita kan pasti harus berusaha untuk bisa mencapai titik itu. Tapi ada satu persimpangan mungkin yang ini buat kita enggak gitu. Ini waktunya untuk kita mengikhlaskan, atau waktunya kita untuk jangan menyerah. Ini waktunya membuktikan bahwa kamu memang benar-benar menginginkannya. Gitu. Jadi ada banyak sekali hal sih kalau mau ditanyakan, dan pada akhirnya keputusannya adalah untuk melepaskan. Itu ada pasti. Kalau aku yang lagi di fase berdiri di persimpangan sekarang, harusnya aku harus refleksi diri atau tanya ke orang yang mungkin lebih dewasa, atau bisa aja nonton YouTube atau baca buku. Seharusnya di titik persimpangan, kalau Kunto Aji balik ke fase 20-annya, dia harus ngapain? Gini,
Kalau kita membicarakan soal teknis ya, teknis untuk bagaimana kita memutuskan pada saat itu, data itu sangat penting. Tubuh kita ini, manusia ini kan semua data ya, secara emosional itu data. Data datangnya ya dari itu tadi, bisa kita bertanya dengan orang, kita mencari dari dalam diri kita sendiri sampai akhirnya kita memutuskan sesuatu. Tapi yang perlu kita sadari adalah apapun keputusan yang kita buat saat itu tidak perlu disesali. Karena ya itu sudah terjadi. Dan kita nanti akan kembali ke titik itu lagi gitu. Untuk bisa merefleksikan diri. Iya. Iya. Kalau Mas Kunto bisa sharing ya. Pastinya pernah mengalami satu titik kecemasan banget gitu. Dan ketika cemas, let's say overthinking atau lagi di quarter life crisis-nya, harus seperti apa, dan kalau pernah mengalami fase itu, gimana cara seorang Kunto menghadapinya? Cemas. Kecemasan, aduh banyak banget sih. Saya melalui banyak hal ketika mengalami kecemasan itu. Saya mempelajari banyak hal ketika mengalami kecemasan itu. Tapi satu hal yang pasti adalah awalnya adalah mengakui bahwa kita memang sedang tidak baik-baik saja. Itu kan sebenarnya yang sering dialami, terutama kita laki-laki ya. Iya. Kita dipaksa untuk bukan dipaksa, dididik dari kecil untuk laki-laki itu harus kuat, harus melindungi, bla bla segala macam. Iya, itu sebenarnya hal yang baik, hal yang penting gitu. Sampai ada istilah toxic masculinity dan segala macam kan gitu. Sebenarnya keberanian yang paling besar, keberanian yang paling kuat adalah ketika kita mengakui bahwa di balik kekuatan itu ada sisi kelemahan. Jadi kita tahu bahwa kita punya kelemahan, kita tahu bagaimana kita bisa menanggulanginya, bagaimana kita bisa memberikan perisai pada kelemahan-kelemahan kita itu. Gitu. Di balik kekuatan ada kelemahan. Pasti gitu. Ada satu penggalan lirik ya, aku catat tadi ya. Ya. Tenangkan hati, semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti. Yang kau takutkan tak akan terjadi. Ya. Aku selama ini selalu overthinking sesuatu, dan ketika aku berani, meskipun aku takut, aku ngelakuinnya. Kok yang aku pikirkan gak terjadi gitu ya. Iya. Apa yang dimaksud dari lirik yang menurut aku 2 kalimat tapi sangat dalam ini gitu. Iya. Ini hal yang menarik karena selalu jadi diskusi di lirik ini. Diskusi pertanyaan adalah, Mas ini terlalu ini nggak sih, terlalu over nggak sih kalau kamu mengatakan bahwa semua ini bukan salahmu, yang kau takutkan tak akan terjadi? Apakah itu salah satu bentuk kamu manipulasi diri untuk bisa bisa tetap melangkah lagi dan segala macam? Itu pertanyaan yang bagus karena memang ini harus dilihat dari satu konteks album mantra-mantra gitu. Lagu Rehat itu diletakkan di tengah posisinya, maksudnya ada prosesnya tuh dari satu album, lagu per lagu itu ada punya perannya masing-masing, dan lagu Rehat ini memang saya ciptakan untuk orang-orang yang sudah, kalau kita melihat kutub ya, istilah dia tuh sudah negatif gitu, sudah negatif yang dalam artian ya sudah mau melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik gitu. Jadi untuk orang-orang yang sudah sangat di bawah itu, kata-kata yang butuh mereka dengar bukan dari orang lain ya, terutama dari dirinya sendiri ya, karena lagu itu kan dia perannya bisa macam-macam, dia bisa seperti merefleksikan suara kepala kita kepada diri kita sendiri, dan itulah kekuatan dunia seni yang tidak bisa dilakukan oleh profesional. Itu juga beberapa teman-teman psikolog juga cerita ke saya seperti itu. Seni bisa masuk ke kedalaman emosional sampai situ. Nah, ketika dia berbicara seperti itu ke diri dia sendiri, itu istilahnya menetralkan yang tadinya negatif gitu. Memang kalau untuk orang-orang yang sudah netral, ini terasa seperti seperti berlebihan, sesuatu yang berlebihan. Semuanya bukan salahmu. Enggak lah Mas, ada juga yang salahku. Ya memang iya. Tapi ini saya tulis untuk orang-orang yang memang sudah minus dalam hidupnya gitu. Jadi tidak perlu diperdebatkan masalah lirik itu, karena lirik itu memang sangat personal untuk setiap orang-orangnya yang mendengarkan. Dan mantra-mantra saya rakit sedemikian rupa untuk setiap lagu punya perannya masing-masing. Gitu. Tadi aku suka sekali di bagian ketika Mas Kunto bilang, kadang lagu itu tuh bisa relate ke seseorang, bahkan
lebih dalam dari yang kita bayangkan. Misalnya, let's say sekarang aku lagi dengar lagu galau versi Kunto Aji. Tapi karena aku lagi galau, itu pasti kok bisa ini ketampar gitu ya. Kok bisa ini relate sekali dengan aku gitu. Mungkin kalau aku lagi nggak galau, bisa aja lagu itu biasa aja. Jadi menurut aku kedalaman dari sebuah lagu itu emang sejauh itu, apalagi kalau liriknya sangat-sangat relatable gitu. Apakah semua fase dari sisi personalnya seorang Kunto Aji ditulis di lirik itu, atau banyak cerita teman-teman yang kemudian dikumpulkan kemudian jadi lirik lagu gitu? Setiap saya menulis album itu pasti melalui proses riset. Risetnya juga bukan riset yang akademis seperti apa ya, maksudnya ngobrol dengan orang, baca-baca artikel dan segala macam. Album pertama judulnya adalah Generation Y. Generation Y itu istilah populernya sekarang adalah millennials. Pada saat itu belum terlalu populer. Itu istilah-istilah itu hanya ada di kalangan, justru saya dapat istilah itu dari teman-teman agensi pada saat itu. Jadi saya tahu istilah itu dari situ. Ada beberapa orang yang membahas itu seperti Simon Sinek, dia sering membahas soal itu dan segala macam. Saya membaca artikel soal bagaimana generasi ini, millennials ini di label, di framing dan segala macam gitu. Saya sebagai millennial, saya menulis dari sudut pandang saya sendiri. Gitu. Jadi makanya isu-isu di situ harusnya sangat spesifik untuk generasinya, dan itu yang saya rasakan gitu. Di album Mantra-Mantra, karena temanya soal wellness, pencarian jati diri, penyembuhan diri dari dalam dan segala macam, ya saya risetnya ke sana gitu. Tapi ini semua serba kebetulan ya, karena saya tidak perlu riset karena saya sedang ada masalah pada saat itu, yang mengharuskan saya ke psikolog. Dan akhirnya saya kenal dengan beberapa teman, bukan hanya dari dunia profesional tapi juga alternatifnya dengan meditasi dan bla bla segala macam. Itu akhirnya saya jadikan riset untuk menuliskan album ini. Istilah gitu. Journaling yang kemudian jadi diary-nya seorang Kunto Aji yang kemudian bisa di-share dalam bentuk lirik ya. Iya, jadi maksudnya kalau pertanyaannya adalah apakah itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari luar, riset, dan juga dari dalam. Jadi saya selalu melakukan itu, dua sisi itu untuk melengkapi. Karena menurut aku lagu-lagunya itu, even kemarin Tasya juga kasih ke aku 2 hari aku dengerin itu, memang ada sisi yang dekat dengan isu kesehatan mental menurut aku ya. Maksud aku dari sisi isu kesehatan mental sekarang lagi naik-naiknya, semua orang ngebahas kesehatan mental gitu. Dan tidak semua orang punya akses untuk datang ke bantuan profesional untuk diskusin mereka punya kesehatan mental gitu. Apa yang bisa seorang Kunto Aji share ke kita? Misalnya harusnya seperti apa, atau ada advice apa yang didengar oleh teman-teman yang mungkin lagi di problem dengan kesehatan mental ya? Banyak banget sih. Apa ya, kita kalau mau membahas masalah itu akan panjang sekali. Yang jelas kita butuh editor 3 jam ya, gak apa-apa. Yang jelas kalau dibilang isunya lagi populer sekarang, Gen Z, generasi sekarang selalu membahas soal kesehatan mental, dulu gak ada bla bla segala macam. Ya karena memang kebutuhan zamannya. Zaman sekarang tingkat stresnya memang tinggi. Dan disebabkan oleh apa? Banyak hal. Perubahan zaman itu membuat kita tingkat stresnya semakin tinggi. Sosial media, hyper connection, kita terhubung dengan manusia dengan sangat mudah. Kita punya grup WhatsApp ada berapa? Ada sekitar 20 lebih. Ada 20 lebih. Kita terhubung dengan 20-30 orang di 20 tempat gitu. Dan isunya sangat banyak sekali. Padahal ini kata teman saya yang psikolog ya, kemampuan kita untuk menyimpan data dalam 1 hari itu tidak sebanyak itu. Kita sekarang bisa sampai berapa ya? Saya lupa, sekitar 100 atau 1000 kali lipat lebih banyak dari yang bisa kita tampung. Itu informasi baik dan informasi buruk sama bobotnya loh. Apalagi lebih banyak informasi buruknya. Gitu. Jadi tingkat stresnya memang tinggi. Gitu. Apalagi generasi sekarang misalnya, belum lagi kita membicarakan soal membanding-bandingkan gitu. Soal kompetisi yang linear gitu. Kita selalu membandingkan diri dengan orang lain di sosial media. Itu kan sekarang tuh banyak sekali memang yang bikin stres. Tingkat stresnya sangat tinggi gitu. Kita semakin kurang terkoneksi secara langsung, lebih banyak koneksi di sosial media, dan itu hyper connection banget gitu. Terkoneksi dengan banyak orang di waktu yang hampir bersamaan dengan wah, itu rasanya overwhelm semuanya, segala sesuatunya. Panjang sih kalau membicarakan masalah ini ya, tapi yang jelas penting atau tidak penting, ya penting sekali gitu. Kenapa sekarang dibahas terus? Ya memang karena waktunya penting, dan
Apa sih yang harus dilakukan misalnya? Ya cari mana yang cocok untuk kamu gitu. Kan caranya macam-macam kan. Bisa ke profesional, bisa ke alternatif, bisa ke apapun itu gitu. Yang kita ini. Tapi yang paling yang paling penting adalah jangan self diagnose gitu. Kalau memang merasakan sesuatu ya datang ke profesional untuk bisa menentukan kamu sebenarnya kenapa gitu. Paling tidak. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022 dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Aku sangat setuju sih dari sisi event satu orang bisa 20 lebih grup WhatsApp-nya dan 20 grup WhatsApp juga ada 5 orang yang sama gitu, dan ini sebenarnya jadi jadi beban ke kita sendiri untuk kemudian mana memilih atau memilah harusnya kita konsumsi seperti apa, karena itu part of kerjaan. Betul sekali. Apalagi itu menjadi part of kerjaan. Kita tidak bisa detox sosial media. Gimana caranya? Kita harus berada di situ. Kita butuh social media presence. Banyak pekerjaan yang membutuhkan itu gitu. Jadi ya menurut aku tergantung bagaimana cara kita menyikapinya sih. Tapi memang ketika kita overwhelmed, terutama ya public figure let's say. Gimana cara seorang Kunto Aji itu menjaga batasan dirinya. Jadi mana dalam sehari let's say ada kerjaan ABCDFG, terus kita juga harus buka sosial media, kemudian kita harus menghabiskan banyak waktu dan energi kita untuk menanggapi audiens kita, followers kita, dan lain-lain. Aku penasaran sih cara seorang Kunto Aji bagi waktu untuk mindfulnya dia sendiri gitu. Memberikan jarak, itu yang paling penting. Memberikan jarak dengan kita tahu bahwa kita butuh waktu untuk sendiri, kita butuh waktu untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri, kita butuh waktu untuk memilah dan memilih mana isu-isu yang penting, yang membutuhkan perhatian kita, mana yang tidak. Gitu. Tidak bisa dipungkiri sekarang kondisi itu sedang menyedot sekali perhatian kita gitu. Kita tahu bahwa situasi dan kondisi dunia, politik dan segala macam itu soal kondisi iklim itu semua kan bikin kita stres. Tingkat stres memang tinggi, ya memang tinggi. Tapi kita harus bisa memberi jarak dengan itu. Dan kita harus bisa terkoneksi langsung dengan manusia. Itu juga yang banyak yang hilang sekarang. Gitu. Ya, aku sempat ngobrol juga sama kemarin Mas Aji Santoso yang dibilang bahwa sekarang semakin kita terkoneksi, semakin stres kita karena hyperconnection tadi. Gitu. Kayak kita koneksi sama orang, kita WA dia, let's say nggak dibalas dalam 5 jam, bisa aja dia overthinking padahal kita lagi sibuk. Nah itu hal baru nih, problem baru yang lahir. Even simple aktif now di Instagram nggak di-reply, itu lahirlah baru stres baru gitu. Tadi ada kata-kata dibilang salah satunya set boundaries atau jaga jarak dan kasih waktu untuk kita sendiri gitu. Tapi kalau kita terlalu lama sendiri, itu gimana? Apakah bahaya juga gitu kita lama dengan diri kita sendiri sehingga kita jauh dari koneksi dunia luar gitu? Iya. Sebenarnya lagu itu soal eksistensial, soal keberadaan kita di dunia ini sebenarnya apa. Itu sebenarnya lagu yang sebenarnya isunya cukup dalam, tapi saya coba tulis di permukaan soal jomblo apa segala macam. Tapi sebenarnya kan itu kan soal apa sih tugas kita di dunia gitu. Ketika kita sendiri itu kan sebenarnya menemukan terlalu lama sendiri. Setelah itu kan saya tahun ini saya mengeluarkan lagu 2025 masih asik sendiri. Asik sendiri ini kan dalam artian bahwa memang ya sendiri itu ternyata nggak apa-apa gitu.
menemukan itu, menemukan kenyamanan berada di satu ruangan dengan diri kita sendiri, berdialog, berdiskusi dengan diri kita sendiri, itu. Yang akhirnya walaupun lagu ini ditulisnya di permukaan soal jomblo bla bla tapi sebenarnya itu hal yang penting. Bahkan sebelum kita berpasangan, sebelum kita ke jenjang yang lebih serius, menikah dan segala macam, ya kita harus bisa merasa konten dengan diri kita sendiri. Berarti itu tulisan lama yang kemudian dilahirkan kembali di tahun ini. Ya. Dan penekanannya justru bisa jadi dari POV berbeda. Mungkin let's say lagu pertama tahun berapa yang itu? 2014. Mungkin aku yang versi 2014 melihat lagu itu, wah jomblo nih, gak punya pacar. Tapi di aku yang sekarang dengar lagu yang sama, mungkin liriknya agak sedikit berbeda, aku bisa menanggapi dengan cara yang berbeda. Bisa jadi aku menanggapinya dari sisi kok di titik kita growing, kita menuju puncak, kok kesepian ya? Kok aku sendiri ya? Nobody support me, kayak bisa jadi POV yang berbeda kan? Iya. Tapi cara kita menanggapi sesuatu, even kalau aku baca buku di tahun 2014 sama 2025, buku yang sama, aku pasti menanggapi dengan cara yang berbeda. Aku menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Itu juga dengan lagu ya. Kalau boleh aku tanya, dan agak tidak sopan, apakah seorang Kunto Aji pernah merasakan titik dia sendiri, kesepian, dan gimana sih momen itu? Pernah sih. Apa ya? Sebenarnya gini, saya sering merasa sendiri, sering merasa kesepian tuh jadi teman sebenarnya kalau buat saya. Kesepian tuh teman saya menulis justru, karena dalam sunyi itu kita menemukan kekuatan, kita menemukan cinta, kita menemukan jati diri, kita menemukan banyak hal lah. Kita menemukan diri kita sendiri dalam sunyi, dalam kesepian. Tapi kesepian di sini bukan berarti bukan berarti mengutuk kesendirian itu sendiri. Bukan kesepian yang merasa lemah dengan kita sendiri, bukan. Tapi kesunyian yang kita butuhkan gitu. Memang beda tipis. Apa sih mas maksudnya gini? Beda tipis tapi bisa kamu rasakan kok. Ketika kamu mengalami sesuatu, terus kamu bisa merecall pengalaman itu sendiri, terus kamu bisa berdialog dengan dirimu sendiri soal kejadian kemarin itu gimana sih. Tapi tidak menjadi overthinking ya, maksudnya mengambil pelajaran dari apa yang kamu alami itu, tapi dengan situasi yang tenang gitu. Maksudnya bisa mengambil sesuatu yang positif dengan lebih, hal-hal yang terjadi bisa mengambil sisi positifnya dengan lebih tenang. Gitu. Kalau saya sih seperti itu. Iya, aku setuju sekali lagi. Iya, karena itu pengalaman pribadi ya. Dan menurut aku orang yang paling berbahaya itu bukan orang yang paling besar suaranya di depan orang ramai, tapi orang paling berbahaya itu orang yang bisa nyaman dengan kesepian dan kesendirian. Kayak ketika dia sendiri, ketika dia merasa sepi itu sebagai teman dia untuk lebih produktif, lebih bergairah berkarya, itu orang itu berbahaya banget. Kayak sesimpel kayak lo lihat lah Albert Einstein, banyak tokoh-tokoh besar itu ngerjainnya sendiri. Dan di titik itu justru banyak karya-karya luar biasa ya. Tadi Mas Kunto sempat ngebahas tentang sisi pria yang dituntut atau memang budaya kita yang tidak ingin menunjukkan pria itu lemah atau menunjukkan bahwa kita itu tidak kuat ya. Apakah ada lagu atau karya atau tulisan yang pernah melihat sisi pria yang harusnya seperti apa, atau khusus untuk membahas tentang isu pria? Secara khusus sih tidak ada sih. Tapi keberanian untuk melihat sisi lemah diri itu ada di satu album Mantra-Mantra sebenarnya. Keberanian untuk menilik luka. Untuk membuka kembali lemari dan menemukan rasa sedih itu, menghadapinya sehingga kita bisa overcome rasa sedih dan luka dan kehilangan itu sendiri. Salah satunya di lagu Pilu Membiru. Iya. Lagu Pilu Membiru itu kan adalah menemui luka kita soal kehilangan seseorang. Itu kehilangan bisa apapun ya, bisa putus hubungan, bisa meninggal dan segala macam gitu. Jadi Pilu Membiru dengan segala isunya, orang menerjemahkan lagu itu tentang apa,
itu adalah soal menemui luka dan menemui duka kita dan berdamai dengan itu pada akhirnya. Apakah ada pesan atau saran untuk pria-pria yang nonton ini, di mana mereka mungkin belum sembuh dengan lukanya, mereka tidak bisa menutup sisi emosinya, amarahnya. Mungkin Mas Kunto Aji pernah melewati fase itu. Untuk laki-laki ya, buat saya mengakui kelemahan itu jadi sebuah keberanian yang sangat penting di era sekarang. Ketika kita dituntut untuk selalu terlihat kuat, apalagi sekarang dengan adanya sosial media, semakin terlihat lagi. Jadi istilahnya satu isu yang mungkin yang tahu hanya teman-teman sekolah, hanya teman-teman kuliah tadinya ya, hanya keluarga dan sekitar, sekarang yang tahu bisa satu dunia gitu. Jadi seolah-olah kita menyembunyikan kelemahan kita, menunjukkan sesuatu yang selalu kuat. Menjadi kuat penting, tapi tahu di mana kita lemahnya itu juga jauh lebih penting gitu. Dan keberanian untuk mengakui itu sangat penting sekali, lebih penting lagi. Aku suka sekali itu, menjadi kuat itu penting. Tapi mencari tahu titik kelemahan kita juga penting ya. Ya. Justru dengan being vulnerable, apalagi man to man conversation biasanya kayak aku lagi sedih nih Kunto, kayak apa yang bisa kamu share dan kalau kamu pernah di fase itu seperti apa. Itu kan conversation yang sebenarnya dibutuhkan, kayak hard conversation antara pria dan pria itu penting sekali ya. Karena kita capek sekali kelihatan keren atau berani atau kuat di depan masyarakat gitu. Apakah itu sisi ekspektasi yang pernah ditaruh oleh orang lain kepada seorang Kunto Aji atau gue nggak bil, gue orangnya biasa aja, gue nggak terbebani dengan ekspektasi. Itu hal yang pernah saya bahas, saya diskusikan dengan Mas Aji juga, Mas Aji Santoso. Kita kan sering membahas hal-hal seperti ini ya, maksudnya soal penerimaan diri, soal ya hal-hal yang kalian tahu lah. Tapi di satu sisi saya membahas dengan Mas Aji adalah itu membuat kita seperti sangat berjarak sekali, menjadi tidak manusiawi gitu. Apakah ada orang yang tidak pernah cemas, tidak pernah stres? Mas Kun selalu membicarakan bagaimana dia bisa meregulasi emosinya dan segala macam. Apakah tidak pernah stres? Apakah tidak pernah cemas dengan kondisi dan segala macam? Akhirnya saya dan Mas Aji pada saat itu bersepakat di satu titik bahwa social media presence kita kadang juga bisa jadi merusak kalau kita tidak bisa mengontrol itu, bahwa nggak selalu kita bisa meregulasi emosi dengan apa segala macam, itu juga nggak selalu. Ada titik-titik tertentu yang makanya yang saya share di sosial media kan tidak selalu tentang gini ya, tidak selalu memproyeksikan diri saya itu orang yang sangat bisa apapun yang terjadi saya akan selalu bisa tenang dan segala macam gitu. Ketika ada satu isu yang penting yang harus saya sampaikan, ya saya sampaikan dengan sedikit rasa marah mungkin, dengan sedikit rasa jengkel mungkin dan segala macam gitu. Soal kondisi sosial, soal konflik-konflik yang terjadi di belakangan, ketika saya harus bersuara ya saya bersuara gitu. Bukan berarti semuanya legowo, ikhlasin apa, enggak semua seperti itu gitu. Dan manusia itu spektrum kan. Benar. Kita bisa menjadi seorang yang humoris, kita bisa menjadi seorang yang sangat serius, kita bisa membicarakan hal-hal yang hal-hal yang sangat mendalam atau berada di permukaan dan segala macam. Bahkan kita sering bahas juga hal nggak penting ya, tapi itu dengan orang-orang yang mungkin dekat dengan kita dan mereka juga memahami kenapa kita bahas hal nggak penting. Itu kan kayak healingnya juga gitu ya. Iya, dan itu kan juga bisa dilakukan dengan pendengar gitu. Dengan followers kita dan segala macam, untuk menjadi kita ya menjadi manusia biasa gitu. Untuk kita share sedikit kecemasan kita juga punya kecemasan kok gitu. Benar. Berarti kayak nabi gitu. Kalau yang saya khawatirkan dan Mas Haji khawatirkan juga itu gitu. Kita bukan seorang yang jadi saat ini, bukan. Kita manusia sama. Ya, aku setuju dengan kita being vulnerable, disitulah kita menyadari bahwa kita adalah manusia biasa ya.
Dan banyak orang luar sana juga lagi di fase terendah. Ketika kita share, kita juga pernah ngerasain fase terendah. Even kayak Mas Kunto Aji terbuka dengan apapun yang pernah dialami, orang kan lihat, oh ya Kunto Aji juga pernah ngalamin gitu. Apalagi gue dari dia gue bisa banyak belajar gitu ya. Ya ada beauty of jadi manusia biasa ya. Di tengah kesibukan seorang Kunto Aji, kira-kira apa proyek kedepannya dalam waktu dekat yang bikin seorang Kunto Aji semangat, kayak menyala banget gue pengen ngelakuin ini, apa kalau boleh tahu? Kita mau mengadakan Festival Urup tahun ini, tahun ketiga di Jogja nanti tanggal 1 Januari dan 31 Desember. Berarti kayak spesial tahun baru atau akhir tahun menuju tahun baru gitu? Sebenarnya show-nya, konser musiknya itu di tanggal 1 Januarinya subuh. Cuman kita mulai dari tanggal 31 ada camping dan glampingnya gitu. Wah gokil ya. Jadi pasti nggak cuma sendiri ya, pasti ada orang lain yang diajak ya. Iya, nanti akan ada kejutan. Rahasia. Aku nih ya, dulu tas jangan lupa ya, langsung tanggal 31 Desember ya. Kita ajak anak-anak bisa camping bareng kan? Camping bareng di Jogja ya? Bisa. Ada campingnya. Aku bakal ikutan sih. Karena itu juga menurut aku menjadi part of detox dari kesibukan ibu kota atau selama ini aku terlalu jauh dari alam, sehingga juga bisa jadi part of kita ketemu sama teman-teman baru, bermeditasi bareng, belajar bareng, ngobrol bareng, dan ya sampai jumpa di sana. Aku nggak sabar. Bener ya. Harus ya. Apa yang bikin senang sekali gitu ngerjain proyek-proyek seperti itu, selain sekedar cuma ngobrol sama audiens, apa esensi dibalik atau makna dibalik ngerjain proyek-proyek seperti ini? Saya di sini menemukan tribe saya. Saya menemukan pendengar, saya menemukan orang, bukan hanya pendengar tapi orang-orang yang punya frekuensi yang sama, bahasanya mungkin seperti itu ya. Yang berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap tahunnya gitu. Jadi Festival Urup ini adalah salah satu bentuk salah satu bentuk ketika saya menulis album mantra-mantra membicarakan soal pencarian ke dalam, penyembuhan diri ke dalam dan segala macam. Album berikutnya Pengantar Purifikasi pikir adalah soal pencarian keluar, soal berkoneksi dengan orang lain dan segala macam. Nah, 2 album ini kan sudah membicarakan manusia secara utuh. Ditutup dengan satu wadah, satu tempat di mana mempertemukan orang-orang yang sama, orang-orang yang melalui proses 2 album ini, entah itu tidak mendengarkan lagu-lagu saya, tapi melalui proses penyembuhan, melewati hal-hal yang trauma-trauma atau masalah-masalah yang kurang lebih hampir sama dan bisa melewatinya dengan baik gitu. Kita berada di satu wadah ini untuk sharing, untuk menemukan orang-orang yang sama lah, istilahnya yang punya semangat yang sama, punya spirit yang sama, yang ingin menuju satu titik yang sama, yaitu menjadi manusia yang lebih baik gitu. Akhirnya terciptalah si konser/festival Urup ini. Oke. Ada kata-kata proses penyembuhan ya. Karena even simple orang udah berapa kali, even puluhan kali ke profesional, tapi mereka belum sembuh juga. Kadang memang dengan terkoneksi ke alam lagi, ke teman-teman lagi, ke orang-orang yang mungkin kita kagumi, sesimpel kita ngikutin karya-karya dia, itu juga part of penyembuhan juga gak sih? Bisa gini, ini diskusi yang panjang. Kalau bisa dibilang penyembuhan, mungkin musik saya, lirik-lirik lagu itu tidak bisa menyembuhkan, tidak akan bisa menyembuhkan. Itu tugasnya profesional. Ya, paham. Tapi bisa membantu menemani prosesnya. Ya, itu bisa jadi. Ya. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas, seperti obrolan aku dengan narasumber off the record,
dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. 3 pertanyaan Mas Kunto dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Simi HNFAA_. Gimana caranya untuk bisa percaya diri lagi ketika aku sudah beberapa kali dihancurkan oleh pertemanan dan percintaan aku? Bangkit. Wow, pertanyaan bagus banget sih. Ini termasuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara langsung karena isunya pasti akan personal setiap orang. Hal-hal yang dialami pasti berbeda setiap orang. Kita butuh ngobrol lagi lebih dalam gitu apa yang dialami sebenarnya gitu. Dan saya juga bukan profesional yang jelas ya. Saya tidak bisa memberikan solusi dan segala macam. Tapi ketika saya dikecewakan, ketika saya patah hati akan sesuatu, saya selalu percaya bahwa hidup itu tidak akan menarik kalau semuanya lurus. Yes. Jadi masalah, pengalaman, patah hati, kegagalan, apa segala macam itu klise mungkin terdengar ya. Ini bagian dari pembelajaran, tapi memang benar. Ya kamu bayangin sekarang misalnya hidupmu sangat lurus gitu. Pasti depresinya akan beda lagi gitu. Iya benar. Kecemasannya pasti akan berbeda lagi karena kok gini terus ya hidupku kok baik-baik aja. Bukan tidak mensyukuri ketika hidup kita baik-baik saja. Pasti semua orang pengen seperti itu. Saya juga pasti pengen seperti itu. Tapi sadarilah bahwa di balik masalah-masalah itu selalu ada cerita. Selalu ada hal yang bisa keceritakan, bisa jadi pelajaran, bahkan bisa jadi bercandaan. Benar. Di kalangan teman-teman gitu. Benar. Soal patah hati, soal dihianati teman atau apa gitu. Pada akhirnya itu bisa jadi bahan olok-olokan untuk ketika kita sudah bisa menerima itu ya. Iya. Dengan sangat ikhlas dan legowo. Dan itu butuh proses yang panjang gitu. Setuju sekali. Even yang kita bahas dari awal sampai sekarang kan sebenarnya tidak tentang positif semua gitu. Ada sisi negatifnya. Itu dalam konteks emosi yang positif itu aneh kalau positif doang. Justru emosi negatif itu hadir untuk kemudian emosi positif lebih kita hargai gitu ya. Iya benar juga ya, kayak hidup terlalu flat. Gitu. Kalau itu terlalu flat, lurus atau linear doang, salah juga. Bukan hidup ya. Yeah. Alright, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari GT.Mumtaz. Apa cara terbaik seorang Kunto Aji untuk memperbaiki dirinya dalam berkarya? Apakah dari sisi kekurangan dirinya atau sisi kekurangan di masyarakat sosial? Menarik ya. Memperbaiki diri dalam berkarya. Aku nggak paham juga konteks pertanyaannya seperti apa, tapi itu yang dia tanyakan. Mungkin self improvement sambil berkarya kali ya. Oke, gini, saya tahu jawabannya sebenarnya. Mengalahkan diri sendiri itu satu bentuk kecemasan yang besar yang saya alami. Berusaha untuk lebih baik dari karya sebelumnya, itu adalah kecemasan yang dialami oleh semua seniman. Tapi saya menemukan pencerahannya bahwa ternyata berkarya apapun itu, terutama dalam bentuk seni, itu bukan kompetisi linear, itu bentuknya spiral. Jadi kita akan kembali ke titik itu lagi. Kita akan kembali ke titik itu lagi dengan kesadaran yang berbeda. Kita akan kembali ke pengalaman itu lagi dengan kesadaran yang berbeda. Jadi yang saya lakukan bukan kembali ke titik itu tuh bukan untuk mengalahkan. Tapi dengan kesadaran yang berbeda, saya berusaha untuk memahami lebih dalam lagi. Apa sih yang sebenarnya saya tulis pada saat itu? Apa yang ingin saya sampaikan pada diri saya pada saat itu? Jadi bentuknya spiral. Kita akan selalu kembali ke titik itu untuk dengan kesadaran yang sama. Dengan kesadaran yang berbeda, yang lebih lagi. Untuk belajar. Dan ketika kita sudah menerima itu, yang keluar satu hal, kejujuran. Wow, what a quote dari Kunto Aji, itu bagus banget ya. Yeah. Karena tadi aku mikirnya memang ketika bilang bahwa semua seniman ya, even kita yang di industri kreatif, aku bikin podcast aja, selalu ada perasaan bahwa
yang sekarang pastinya dan harusnya lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Selalu harus lebih baik. Sehingga kita nggak pernah puas, nggak pernah cukup. Dan kalau konteksnya di spiral tadi, itu kayak hero's journey. Ada fase kita lagi up, kita pelan mungkin kita lagi down atau viewsnya lagi rendah. Tapi kadang kita lebih aware atau lebih mindful di sana. Kita naik lagi, dan biasanya kalau kita di puncak-puncak terus, ya kita nggak pernah tahu kita sombong atau kita nggak pernah menghargai ketika memulai dari bawah lagi. Iya. Spiralnya malah seperti ini kalau saya. Bukan gini tapi gini ya? Ke atas. Oh. Berputar tapi ke atas. Kita kembali ke titik yang sama, tapi dengan kesadaran yang berbeda. Tapi kita nggak sadar kalau kita sedang bertumbuh. Kita cuma mikir kita spiral nggak sih? Iya. Tanpa kita sadari kita tumbuh. Oh. Wow. Kita sedang tumbuh karena kesadarannya lebih tinggi lagi kan. Tapi kita di titik yang sama. Melihat itu dari kacamata yang berbeda gitu. Wow, itu bagus sih. Itu dikontekskan ke pengembangan diri juga, di luar karya juga sangat relate ya. Iya. Mungkin 5 tahun belakangan aku nggak pernah aware kalau aku sudah berkembang sejauh itu. Betul. Tapi setiap hari day by day aku stuck deh. Aku kayak nggak akan mana-mana deh. Kalau ditarik, kalau di zoom out di kacamata 5 tahun, aku udah sejauh itu berkembang ya. Iya. Wah, keren nih idola Tasya, bagus ya. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari dano.owmg. Aku boleh tahu nggak aktivitas ketika Mas Kunto Aji itu lagi gabut? Kalau aku gabut kan biasanya dengerin Kunto Aji. Kalau Mas Kunto Aji ngapain gitu ya? Ngapain ya? Bagus ya pertanyaannya. Aku banyak sih. Aku suka dengerin podcast. Aku suara berkelas ya, bukan ya? Iya, suara berkelas. Salah satunya. Dan aku suka belajar sih. Aku suka belajar hal-hal baru. Dan sekarang aku sedang belajar soal investasi. Sudah hampir berapa tahun ini gitu. Hampir tiap hari saya belajar hal-hal soal itu. Jadi karena saya backgroundnya ekonomi sebenarnya. Oh, bukan filsafat, bukan psikolog. Bukan. Backgroundnya ada akuntansi gitu. Jadi itu tadi spiral. Saya merasa saya sudah meninggalkan dunia akuntansi gitu ya, ekonomi ya pada saat itu. Terus ketika saya merasa bahwa saya perlu sesuatu yang baru deh di industri musik ini. Saya pengen keluar dari industri kreatif gitu. Sesuatu yang ilmu eksak mungkin ya. Tiba-tiba saya kembali ke situ. Dan saya sangat bersemangat sekali mempelajari itu gitu. Hal-hal yang dulu kayaknya stres ya belajarnya, sekarang kok wah jadi semangat lagi ya gitu. Mempelajari hal-hal yang baru. Ya itu tadi saya bilang, kita kan selalu berkembang. Kita kan selalu naik, terus akan ada sesuatu yang akan kita kunjungi lagi nanti. Wah, itu bagus tuh. Iya. Kita akan mengunjungi tempat itu lagi dengan beginner mindset, dengan day one mentality ya. Yes. Itu aku happy sekali sih ketika aku dulu mungkin sempat suka-sukanya sama olahraga lari dari 5 tahun lalu. Ketika sekarang beli sepatu lari, aku mulai lari lagi, aku mempelajari lagi teknik lari yang sebenarnya itu kayak dewa mentality-nya tuh dapat banget gitu. Feel ketika memulai itu rasanya bagus banget gitu. Even kita dulu pernah memulai itu, let's say tadi background ekonomi. Ketika memulai investasi saham. Itu kayak feel-nya wah, aktif banget kayak ngelihat nih saham blue chip yang mana gitu. Seru banget. Oke, sebelum kita tutup obrolan ini, dari aku biasanya dan agak mendadak ya. The worst advice yang pernah kamu terima. Bagus sih. Biasanya the best advice ya, kita nyari yang the worst. Kok saya susah ya mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan karena kebanyakan sudah saya hapus. The worst advice apa ya? Kita restore lagi. Ini saya belum pernah ditanyakan ini sih. Ini menarik sekali. Apa ya? Susah ya. The worst advice. Maybe. No. Susah. It's okay. Take your time. Mikir dulu. Gini, susah ya, karena gini, okay. Tadi saya sudah terpikiran beberapa advice yang cukup buruk ternyata, tapi ternyata situasional. Oke, gak apa-apa. Situasional dalam artian tidak selalu buruk, ketika di situasi tertentu dia bisa jadi baik, tapi di suatu situasi tertentu dia menjadi sesuatu yang kayaknya kurang pas dan segala macam. Mungkin ini ya, yang came up di kepala saya hanya
kamu harus lebih baik dari hari kemarin. Tidak harus kata harus itu menjadi beban. Jadi menurut saya tidak harus ya. Tapi kamu bisa. Kamu bisa. Dengan kamu tidak mengharuskan dirimu, kamu bisa tiba-tiba. Dan ada waktunya kamu rehat. Ada waktunya kamu rehat. Terima kasih Bang Seto Aji. What a great conversation. Terima kasih semuanya. Sehat terus. Thank you.